Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Baru-baru ini Menteri Keuangan mengatakan bahwa dana pensiun PNS membebani APBN. Kok hanya dana pensiun PNS? Bagaimana dengan dana pensiun DPR yang hanya bekerja 1 periode tapi berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidupnya? Bukankah lebih bagus dana pensiun DPR ini dihapus dan dananya direlokasikan, dimanfaatkan untuk membantu keuangan APBN agar dana subsidi minyak BBM tidak dihapus. Inilah Hot Room. Apakah sudah waktunya dana pensiun DPR dihapus? Berat. APBN kita berat menanggung berbagai anggaran. Mulai dari subsidi BBM sampai dana pensiun PNS dan anggota lembaga tinggi negara. Gak tanggung-tanggung lagi. Anggota DPR yang hanya bekerja 5 tahun bisa dapat dana pensiunan. Pensiunan seumur hidup. Enak banget. Masa iya kerja cuma 5 tahun kok mau dapat dana pensiunan juga? Coba bandingin sama PNS yang sudah mengabdi letak keadilan. Untuk membahas topik ini, malam ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Bapak Andre Rosiade, anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Hotman. Berikutnya, Bapak Masinton Pasaribu, anggota Komisi 11 DPR RI dari Partai PDIP. Selamat malam, Bapak. Ya, kalau beliau ini dari Gerindra. Ya, siap. Berikutnya, Bapak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam. Selamat malam, Pak Agus. Terakhir, Bapak Lusius Karus, peneliti Formapi. Selamat malam, Bapak. Malam, Bang Hotman. Sebelum kita ke topik, seperti biasa, agar saraf saya bekerja, selalu minum kopi dulu. Kita juga harus ngopi berarti ini. Aduh. Ini yang bikin diskusi saya selalu lancar, kopi ini. Oke. Selanjutnya kita akan melihat dulu grafis gaji dan tunjangan DPR kita yang terhormat berikut ini. Oke, gaji pokok ya berkisar antara 4,2 juta sampai kurang lebih 5 juta. Tunjangan yang lainnya, uang sidang 2 juta, asisten anggota 2,250. Tunjangan beras 30.090 per jiwa. Berarti kalau 5 anggota keluarga kali 5 dong ya. Tunjangan PPH 2,6 juta. Tunjangan istri 10% dari gaji suami, ya. Jadi berarti sekitar 420.000 per bulan untuk 1 istri, ya. Tunjangan 2 anak 2% dari gaji pokok. Tunjangan jabatan anggota DPR hingga ketua DPR berkisar antara 9,7 juta sampai dengan 18 juta, hampir 19 juta sebulan. Tunjangan kehormatan ada lagi 5,5 juta sama 6,6 juta.
kehormatan loh masih ada ya. Tunjangan komunikasi. Maksudnya apa ya? Main medsos apa? 15 juta. Kemudian tunjangan peningkatan fungsi pengawasan 3,7 juta sama 5,2 juta. Tunjangan listrik 7,7 juta. Kalau biaya perjalanan per hari 5 juta. Daerah tingkat 2 per hari 4 juta. Uang representasi harian per hari 4 juta. Untuk tingkat 2 3 juta. Banyak benar sih. Oke, fasilitas rumah tangga ya. Fasilitas rumah jabatan 3 juta untuk daerah Jakarta Selatan ya per tahun. Tapi di samping ada dikasih rumah juga. Udah dapat rumah dikasih lagi uang. Tunjangan beras pensiunan. Ini udah pensiun dapat 30.000 per bulan. Ini kalau nggak salah per kepala ya. Kemudian uang pensiun. Nah ini yang jadi bahasan nih. Ya, kalau dia baru bekerja ya 1 periode dia berhak ya 60 berarti kurang lebih 2,5 juta atau 3 juta selama hidupnya. Dia baru kerja coba 1 periode 5 tahun, dia berhak kalau dia hidup 40 tahun, dia berhak 40 tahun dapat ini. Jadi total nih Pak Ade Rosiadi dan Masinton Pasaribu, bapak-bapak ini akan mendapat 66 juta tiap bulan. Minimal ini loh, ini minimal ya Pak Masinton. Iya, Bang Oman. Gue jadi gatal nih kan. Ini benar bahwa Bapak tiap bulan rata-rata terima 66 juta sebulan? Iya, sebelum potong pajak PPH dan PPN. Oh begitu? Iya. Tiap bulan itu? Iya. Oke. Sekarang kita mau sorot dulu mengenai uang pensiun. Benar nggak bahwa walaupun menjabat 1 periode atau 5 tahun, Bapak akan dapat uang pensiunnya 2,5 juta atau berkisar antara 2,5 sampai 3 juta sebulan? Iya. Benar, Bang. Jadi kalau pensiun, kalau misalnya menjabat berakhir umur 40 tahun, kalau Anda hidup sampai 90 tahun, 50 tahun, APBN akan membayar terus uang pensiun Anda kali ini, Ya, tiap bulan. Dan itu uang pensiun itu bukan hanya terhadap DPR, Ya, tapi juga terhadap pejabat negara lainnya. pejabat negara lainnya. Ya. Cuma pejabat negara lainnya kan, dia memang sudah menjabat dari berpuluh-puluh tahun kan, dari mulai karirnya. Tidak selalu, Bang. Jadi begini, umpama katakan contoh seperti pejabat negara di lembaga tinggi negara seperti BPK atau pejabat negara di lembaga negara. Contoh gini aja, kalau saya KPK, tiba-tiba apa diangkat segala jadi macam. menteri, Iya. dapat uang pensiun. Iya, abang akan memperoleh uang pensiun. Meskipun abang ya jadi menteri itu cuman katakan tuh 5 tahun. Atau kemudian Atau dipecat cuma 2 tahun. Ya diresapel 2 tahun. Seumur hidup akan dapat uang pensiun. Iya, karena begini, Bang. Itu yang membedakan, umpama, kenapa negara memberikan uang pensiun kepada aparaturnya. Karena kan pejabat negara itu bagian dari aparatur negara. Ya. Selain Ya. yang disebut ASN, PNS, apa segala macam. Seperti itu. TNI, Polri. Tapi kan ya, TNI, ASN kan termasuk sudah AKE. menjabat dari mulai bawah sampai ke atas, bisa 30 tahun dia Iya, bekerja. jadi ada itu yang namanya pejabat negara berdasarkan fungsinya, Bang, di Ya. lembaga-lembaga negara, ya. Kemudian ada pejabat negara yang bersifat dia administratif, seperti di pemerintahan. Nah, yang itu memang dia berkarir dari bawah bertahun-tahun. Nah, jadi itu adalah dimanapun negara itu memberikan fasilitas terhadap aparaturnya. Nah, itu lagi-lagi tergantung kepada keuangan negara. Tetapi yang harus kita lihat kan begini, Bang. Negara dia punya aparatur melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi kenegaraan di masing-masing lembaganya. Maka itulah negara memberikan bentuk tanggung jawabnya seperti itu. Menteri Keuangan dengan rapat dengan DPR mengatakan bahwa dana pensiun PNS sangat memberatkan APBN. Emang pensiun DPR tidak membebani APBN? Ya tentu semua kan bersumber dari APBN. Membebani? Kalau menurut saya begini, Bang, pensiun itu dianggap membebani keuangan negara, ya boleh semuanya dikoreksi. Gitu ya. Jadi Anda setuju jangan hanya saja gitu? Ya, jangan hanya PNS, ya, tapi juga lembaga pejabat-pejabat negara yang juga menerima
pensiun tadi, menurut saya harus diberlakukan sama. Oke, Pak Andre. Karena ini bagian dari aparatur negara. Oke, Pak Andre, anggota DPR kita. Apakah Bapak setuju dana pensiun DPR ini membebani APBN? Dan oleh karenanya sangat logis untuk dihapus. Tapi nanti jawaban dari Pak Andre sesudah istirahat yang berikut ini. Nggak setuju, karena jujur DPR itu kan dalam waktu mereka bekerja hanya dalam waktu periode tertentu, nggak yang seumur hidup dari awal sampai nanti mereka tua. Kalau dari kita pribadi sih nggak setuju ya Kak, karena ya dilihat aja dari kebijakannya di mana DPR itu nerima lebih banyak keuntungan ya daripada PNS lainnya, dan kayaknya pemerintah butuh mengkaji ulang terkait hal ini. Aku juga nggak setuju, apalagi kan untuk dana pensiun sendiri dia menggunakan dari APBN ya. Kalau bagi saya sih kurang setuju ya, karena pengalokasian dana tersebut kan lebih besar dibandingkan ASN yang sudah berjasa beberapa tahun gitu kan, dibandingkan DPR yang katanya cuma 1 periode dia udah dapat dana pensiun. Pak Andre, sekaligus tadi pertanyaan, ada juga pertanyaan, Bapak kan anggota BURT, masalah anggaran. Bisa tahu nggak berapa total uang pensiun yang dibayar oleh negara kepada para pensiunan DPR? Kalau yang itu saya terus terang nggak tahu Bang jumlahnya. Tapi saya ingin menambahkan disampaikan Mas Hinton tadi, bahwa urusan uang pensiun ini dimulai dari tahun 80. Ada Undang-Undang nomor 12 tahun 80 yang mengaturnya, yakni pasal 12. Undang-undang soal pimpinan dan anggota dan sampai sekarang pun ada undang-undangnya. Undang-undangnya masih berjalan. Nah, di situ disebutkan lembaga tinggi, tertinggi, dan tinggi negara. Karena waktu itu masih ada MPR. Dia memang anggota MPR dan DPR menerima uang pensiun. Berapa jumlahnya itu ada aturannya. Kalau menurut surat edaran Kementerian Keuangan itu yang terakhir itu sekitar 2,5 juta rupiah per bulan. Yang perlu diketahui publik, yang terima uang pensiun itu bukan hanya anggota DPR. Ada presiden. Ada wakil presiden, bahkan presiden dan wakil presiden itu terimanya full 21 juta sebulan. Ditambah mereka dapat yang namanya rumah pensiun. Pak SBY dapat rumah di Mega Kuningan yang besar itu. Bu Mega juga dapat rumah di Teguh Umar. Pak Yusuf Kala katanya kalau nggak salah ada tambahan tanah di belakang rumahnya di Brawijaya. Anggota DPR nggak dapat tuh. Hafal bener. Nah, kita ingin memberikan informasi yang utuh kepada publik. Jadi menteri-menteri juga mendapatkan uang pensiun. Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota BPK, dan anggota lembaga tinggi negara yang lain, termasuk mungkin saja Bawaslu, KPU, komisioner KPK. Maksudnya apa ini? Jadi menurut Anda bahwa jadi kalau memang kenapa mereka tidak dihapus, kami mau dihapus gitu? Kalau memang akan ada evaluasi soal terhadap dana pensiun, mari kita evaluasi bersama, gitu loh. Kami di DPR ini terbuka, Bang. Nama juga Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu kami menangkap dan menampung aspirasi rakyat. Kalau memang mau kita evaluasi, monggo silahkan. Tapi kan yang merubah DPR, mana mau dia merubah? Undang-undang kan yang merubah DPR. Undang-undang itu dibahas bersama pemerintah dan DPR, Bang. Jangan hanya DPR. Silahkan, kalau memang pemerintah keberatan, ayo kita bahas bersama. Terima kasih. Gitu loh, Bang. Pak Agus, emang benar nggak bahwa dana pensiun PNS membebani APBN dan bagaimana dengan DPR? Kalau dana pensiun ASN ya, itu kan dipotong dari pertama dia masuk itu dimasukkan di taspen dan seterusnya ke dalam selama karirnya. Sedangkan DPR cuma 5 tahun. 5 tahun, katakan 5 tahun, 10 tahun. Berhak dapat uang pensiun selama-lamanya. Nah, itu masuknya dari APBN pasti, karena kan tidak dipotong. Setahu saya gajinya tidak dipotong. Dari kawan-kawan DPR yang sudah 1 periode, 2 periode, mereka sudah mengambil. Yang 2,5 juta kali 60 karena bulannya 5 tahun sudah diambil. Sudah itu saja katanya. Tidak terima lagi. Nah, saya juga sebenarnya baru tahu bahwa ternyata sampai kapanpun, sampai meninggal lah gitu. Undang-undang sampai itu dapat. Karena dulu kan perkiranya untuk ASN, karena dia dari awal masuk
sampai pensiun kan dipotong uang, jadi dikembalikan uang dia. Jadi Anda setuju nggak bahwa cuma menjabat 5 tahun DPR? Enggak setuju. Tapi dia berhak mendapat uang pensiun selama hidupnya. Itu tidak setuju karena itu akan membebani APBN. Tapi sudah ada undang-undang. Ya itu yang kenapa itu datang ya di judicial review saja kan begitu. Nah sekarang persoalannya adalah misalnya direksi BUMN itu juga tidak dapat pensiun tapi dia dapat dari asuransi. Ya. Jadi gaji dipotong di asuransi begitu itu dapat sekian miliar itu BUMN. Karena dia juga. Jadi Anda mengatakan memang sangat tidak pantas, itu perlu dihapus itu. Menurut saya begitu. Pak Lusius gimana? Saya kira saya juga satu sikap dengan tadi itu ya, tidak setuju dengan dana pensiun gitu. Dan saya kira alasan bahwa ada lembaga lain juga yang seperti itu, saya kira itu bukan alasan yang mestinya keluar dari mulut anggota DPR gitu ya. Seperti yang Bang Hotman tadi bilang, bahwa DPR itu ya pembuat regulasi gitu ya. Mereka yang punya kewenangan untuk merubah undang-undang, bahwa itu nanti dibahas dengan pemerintah, iya gitu ya. Tapi inisiatif awal itu bisa saja muncul dari DPR, dan kalau ini mereka anggap masalah, ini membebani APBN, ya kenapa tidak dari kemarin-kemarin gitu loh. Saya kira pembicaraan soal dana pensiun ini sudah berulang kali muncul gitu ya ke ruang publik, dan salah satu rekomendasi yang selalu muncul ya revisi Undang-Undang 12. Apa pendapat Anda sekarang rakyat kecil dibebani dengan harga BBM yang naik, sementara DPR enak-enak dapat uang pensiun seumur hidup juga dari APBN? Apakah menurut Anda itu ada dasar moralnya, atau dasar logikanya, atau dasar keadilannya? Saya kira itu ironi lah yang selalu setiap saat berulang-ulang kita sampaikan gitu ya. Kita tahu betul ada kondisi masyarakat yang berkekurangan gitu ya. Dalam 1-2 hari terakhir kita ramai soal kenaikan BBM. Ada demonstrasi besar ke DPR untuk menyampaikan aspirasi gitu ya. Dan kemarin ironi itu betul-betul ditunjukkan secara telanjang di DPR gitu ya. Ada massa buruh di depan gerbang yang sedang berdemonstrasi meminta penurunan harga BBM. Tapi di ruang paripurna DPR ada pesta ulang tahun ketua DPR gitu ya. Jadi saya kira sih itu ironi-ironi yang setiap saat saja selalu berulang gitu ya. Sebentar loh Bang. Itu nggak ada pesta di situ. Ada ucapan selamat ulang tahun. Lu juga begini Bung. Saudara, jangan pernah memberikan informasi yang nggak benar. Ini kita ditonton publik. Bukan, ada ucapan selamat ulang tahun. Di mana? Nyanyi lagu Jamrud. Di mana? Itu kan di paripurna kemarin. Di mana ada pestanya? Ya, di mana ada pestanya? Saudara ungkapkan. Tergantung definisi pesta dong. Kalau orang beramai-ramai itu kan menyanyikan sesuatu. Kalau menyatakan ucapan selamat ulang tahun, salah tidak? Pada saat demo di depan, itu paripurna, itu panggung publik, bukan ruang privat untuk kemudian. Pada saat demo buruh di depan, BBM ada pesta di DPR. Sebentar pesta ulang tahun. Itu ulang tahun DPR dan sekaligus ulang tahun ketua DPR. Iya, ulang tahun ketua DPR, ulang tahun DPR, oke, itu lembaga. Tapi ini ulang tahun ketua DPR. Berbarengan ngucapin selamat. Jadi saudara jangan bilang ada pesta. Berbarengan atau terpisah. Saudara bilang jangan ada pesta. Jadi begitu Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini. Kita lihat dulu grafis berikut ini. Oke. Nggak boleh tendensius. Inilah undang-undang ya. Pensiunan, uang pensiun itu hanya berhenti kalau dia berhenti dengan hormat. Kalau dia berhenti dengan hormat. Pertanyaannya adalah kalau dia divonis tindak pidana korupsi dan biasanya dia mengundurkan diri sebelum divonis, ya. Dia mengundurkan diri sebelum divonis sehingga dia seolah-olah berhenti dengan hormat. Jadi ada orang yang sudah akhirnya divonis 10 tahun penjara tapi tetap berhak mendapat uang pensiun. Ada berapa orang yang begitu, Pak? Ya, saya tidak tahu informasinya, Bang. Tapi yang jelas, kalau memang sudah divonis tentu tidak akan dapat uang pensiun. Enggak, dia sebelum divonis dia mengundurkan diri dulu. Itu hebatnya. Benar nggak kalau orang sudah mulai disidik perkara korupsi, tapi buru-buru dia mundur dulu, mengundurkan diri sehingga dianggap berhenti bukan tidak terhormat, sehingga dia berhak mendapat uang pensiun walaupun nanti divonis seumur hidup penjara. Ya harusnya dengan pengadilan menyatakan dia bersalah, ya harusnya selesai semua. Tapi kan dia udah berhenti sebelum divonis, makanya dia berhenti dengan hormat. Yang tidak dapat uang pensiun itu kalau berhenti tidak hormat. Dia sebelum di awal persidangan dia mundur sehingga dia berhenti dengan hormat. Iya. Benar nggak begitu faktanya? Iya. Fakta hukumnya benar nggak? Betul. Jadi harusnya
Itu kan negara, oke, kalau sudah ada yang berkekuatan hukum tetap, inkrah di pengadilan, harusnya kan bisa di. Tapi tidak pernah ada vonis pengadilan mengatakan bahwa menghukum untuk menghilangkan hak uang pensiun. Itu tidak pernah ada. Iya, benar Bang. Jadi begini, saya kembali ke tema tadi aja. Bahwa kenapa umpama DPR itu dia menerima diberikan uang pensiun. Karena statusnya Bang, sebagai pejabat negara itu yang saya katakan tadi, yang disebut pejabat negara itu ada presiden, ya, ada menteri, ada pimpinan dan anggota lembaga negara, lembaga tinggi negara dan lain-lain. Jadi DPR itu bukan dia yang meminta, statusnya sebagai pejabat negara yang kemudian dia diberikan tunjangan pensiun. Nah jadi Bang, kalau kita melihat umpama, jangan hanya persoalan DPR-nya. Tapi kan DPR gitu. Terlalu banyak, 600 orang lebih. Sedangkan presiden kan cuma 1 orang. Iya, DPR itu 575 kalau sekarang. Kemarin jumlahnya 550. Nah artinya, bukan karena DPR-nya yang ingin dapat tunjangan pensiun tadi, tapi karena statusnya sebagai pejabat tinggi negara. Oke, tapi kan itu kan hanya soal merubah undang-undang. Oke, kita beralih ke subjek lain. Bagaimana menurut Bapak agar anggota DPR yang sudah divonis korupsi tidak lagi mendapatkan uang pensiun? Karena dia sudah mengundurkan diri secara terhormat pada saat awal persidangan. Masukan Bang Hotman ini nanti akan saya bahas di Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Kita akan cek apakah memang ada anggota DPR yang sudah dihukum, divonis, masih terima uang pensiun. Ini kan masukan yang bagus. Saya akan bahas itu, Pak. Tapi kan sudah banyak benar anggota DPR yang divonis perkara korupsi. Masa nggak pernah tahu selama ini? Kok baru sekarang masukan yang bagus? Ya, Bang. Kan urusan DPR, maaf Bang. Bukan hanya ngurus itu saja, bukan hanya ngurus uang pensiun. Apalagi kami belum dapat uang pensiun. Mas Hinton. Boleh tahu nggak berapa anggota DPR yang sudah divonis korupsi? Harusnya begini Bang. Boleh tahu nggak? Harusnya menurut saya ya, kalau negara benar gitu ya, setiap aparaturnya yang digaji melalui APBN, kalau dia terbukti bersalah di pengadilan, dan merugikan negara, apalagi dalam kasus korupsi, kerugian negara, maka sebenarnya tugas bendahara negara dalam hal ini Dirjen dari Kementerian Keuangan menginventarisir itu dan menghentikan. Oke, kita istirahat dulu. Kembali saya sudah yang berikutnya. Aduh, kopinya nikmat banget. Waduh, harus ngopi. Sebelum saya tanya ke beliau, tadi Anda mengatakan gaji 66 juta DPR itu nggak cukup bayar satu asprinya Hotman Paris. Itu emang perlu cewek aspri yang cantik? Bukan, Bang. Abang kan sering mengumumkan biaya aspri Hotman Paris itu besar. Nah, saya ingin menggambarkan anggota DPR RI itu punya tanggung jawab ke jutaan konstituennya, Bang. Oh, Abang bayangkan. Sebentar Bang, saya harus fair. Kita harus fair. Jangan mengadili DPR seakan-akan kami nggak bekerja dan kami tidak punya tanggung jawab. Kami Bang selama ini ya membantu dapil, membantu masyarakat. Proposal setiap hari ini sebegini Bang. Ribuan proposal yang kami hadapi ya setiap minggunya. Itu dikerjain nggak sih? Itu kita kerjakan. Ya, itu kita kerjakan. Iya makanya. Dia lagi rapat ada kata-kata sayang. Bang, itu partai mana Bang? Bukan Gerindra Bang. Sayang. Iya, Abang tahu partai yang lain bukan partai Gerindra. Oke, makasih. Sebentar Bang, saya ingin menyampaikan kita harus fair ya. Contoh ya Bang, saya hampir setiap hari menerima konstituen dari daerah pemilihan saya Sumatera Barat dengan ruangan 27 meter persegi. Abang bayangkan, ini pejabat tinggi negara, lembaga tinggi negara, pejabat negara. Kami hak protokoler kami setara dengan menteri. Ruangan kami 27 meter persegi, itu Andre Rosiade satu anggota DPR dengan 7 staf yang melekat itu 27 meter persegi. Sebentar Bang, itu melekat bersama-sama. Bayangkan satu menteri yang nggak terima orang puluhan setiap hari, ruangannya mungkin bisa 10
Bahkan 15 kali lipat dari ruangan kami. Ada, sebentar Bang, ada kamar tidur, ada WC, itu menteri, dirjen, dan direktur eselon 1 dan eselon 2. Kita harus buka-bukaan saja. Tapi yang lalu fokus, satu lagi, yang fokus utama, kita fair pensiun, dong, Bang. enggak, yang fokus utama, menteri itu, kerja cuma 1 periode, tapi uang pensiun dibayar seumur hidup gitu loh. Menteri juga menikmati yang sama, bahkan jumlah lebih besar dari kami, 3 juta lebih. Bahkan presiden jadi pun, semua kalianlah yang membebani rakyat APBN itu ya. Jadi Bang, mari kita evaluasi bersama-sama gitu loh. Ini kan kalau DPR itu elected official, dia pejabat negara yang dipilih. Kemudian ada menteri yang nggak dipilih oleh rakyat, ditunjuk oleh presiden. Tanggapannya gimana? Ya begini. Dia mengatakan intinya itu masih kurang, apalagi kalau sampai punya aspri seperti Hotman Paris, itu sangat kurang katanya. Agar ada yang bilang sayang. Coba. Enggak begini. Memang itu kan kalau soal gaji, soal pendapatannya itu kan di luar gaji, pastinya kan lebih. Nah sekarang kita bilang karena ini urusannya pensiun itu kan di awalnya di kepala kita masyarakat adalah uang yang memang dipotong dari gaji dia yang at the end dibayarkan seumur hidup. Dan hanya dipotong 5 tahun. Ya, kalau ini jadi 5 tahun. Nah kalau cuma 5 tahun kan sedikit, artinya tadi. Tapi dibayarkan untuk seumur hidup. Nah itu yang nggak betul, karena itu menjadi beban kepada APBN. Memang semua tadi pejabat negara yang cuma menjabat sekian itu kan dia pejabat negara banyak juga yang PNS. Jadi dia dapatnya pensiun dari mengenai usulan PNS. Agar cara skema pembayaran pensiun PNS dirubah, ada yang pay as you go atau bagaimana, itu akan dampak positif terhadap APBN. Undang-undangnya harus dirubah, tentu beban negaranya kan bertambah, karena selama ini kan uang PNS yang dipotong, untuk at the end sama BUMN juga begitu. Karena kalau pay as you go berarti langsung dibayarkan. Itu akan bermanfaat nggak untuk tidak membebani APBN? Sekali lagi, kalau dana itu diambil dari gaji dia, hak dia yang tiap bulan, itu tidak membebani. Tetapi kalau itu di luar itu ya pasti membebani. Jadi intinya begini, bedanya kalau PNS memang gajinya dipotong selama dia bekerja mungkin 30 tahun. Ya, sama BUMN juga DPR begitu. cuma kerja 5 tahun, tapi dia berhak uang pensiun selama hidupnya, bisa 40 tahun. Kan bukan hanya DPR saja, banyak lembaga tinggi negara juga melakukan hal yang sama. Itu tadi Pak Andri udah bilang begitu. Jadi ya kalau tidak semua. Kalau iya tentu beban APBN-nya bertambah. Pak Lusius, bagaimana apa yang harus dilakukan agar DPR yang sudah divonis korupsi tidak berhak mendapat uang pensiun? Anggota DPR tertentu, Bang. Jadi bukan anggota DPR. Ya, yang sudah divonis maksud saya. Saya kira sih pertama aturan itu ya, dan kebetulan DPR itu punya kewenangan di bidang legislasi untuk merubah undang-undang. Saya kira kalau DPR punya keprihatinan yang sama dengan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa dana pensiun itu membebani APBN, maka mestinya inisiatif segera muncul. Sebagai wakil rakyat, Menteri Keuangan sudah mengaku bahwa ada beban APBN yang muncul dari dana pensiun, sehingga inisiatif untuk merubah undang-undang itu segera dibuat undang-undang bahwa setiap anggota DPR yang divonis korupsi otomatis uang pensiunnya hapus gitu. Iya, bukan cuman yang sudah divonis. Fokus kita itu dana pensiun untuk anggota DPR dan juga pejabat lain yang menjabat 5 tahun atau berapa tahun gitu, lalu mendapatkan jatah pensiun, itu juga dihapus gitu ya. Untuk memastikan misalnya APBN itu tidak kemudian mendapatkan beban untuk membayarkan dana pensiun itu. Saya kira itu kalau kemudian kepentingannya kita sadar dengan beban APBN yang muncul seperti pengakuan Menteri Keuangan gitu ya. Dan karena DPR ikut dalam proses pembahasan APBN, saya kira sih mestinya pertimbangan-pertimbangan soal adanya beban yang kemudian muncul dari dana pensiun ini jadi salah satu pertimbangan untuk kemudian selama ini sudah dibahas tapi tidak ada perubahan apapun. Apa sih hambatannya? Karena memang tidak ada niat dari DPR atau bagaimana? Ya, manusiawi saja sebenarnya, yang menguntungkan itu pasti dianggap baiklah untuk dipertahankan ya. Jadi DPR menganggap baik untuk kantongnya, betul. Maka undang-undang itu dipertahankan sehingga dia dapat uang pensiun seumur hidup. Iya, saya kira. Jadi Anda menganggap bahwa ini tergantung moral daripada DPR, begitu? Iya, saya kira pembacaan terhadap kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat gitu ya. Itu yang mungkin belum sangat mendalam gitu ya. Jadi begini, saya tanggapi sebentar, Bang. Bro. Ya. Jadi kami terbuka sekali untuk membahas ini. Ya. Mari kita bahas. Kita berani nggak mengusulkan merubah undang-undang pokoknya DPR hanya tidak berhak uang pensiun seumur hidup? Jadi begini Bang, sebentar. Oke, silakan.
apakah itu, kenapa yang disebut oleh Bu Menteri terhadap tadi persoalan PNS sebagai beban, karena itu dihitung kuantiti apa segala macam, jumlahnya yang sangat besar, seperti itu, mungkin sehingga dianggap sebagai beban. Saya sendiri juga belum memandang itu sebagai beban lah, seperti itu ya. Itu bukan beban ya? Terhadap PNS tadi, gitu loh, ya kan harus dicari formulanya Bang, gitu loh. Nah kalau terhadap pejabat negara, ya pejabat negara, kalau secara jumlah itu nggak banyak Bang. Kalau mau kita, makanya tadi, kenapa Menteri tidak mengkategorisasi gaji apa tadi itu sebagai beban. Kalau DPR-nya dari zaman Soeharto masih hidup sampai sekarang, ya udah ribuan dong anggota DPR uang pensiunnya dibayar. Bang, bener nggak? Jadi begini Bang, maksudnya belum lagi jandanya. Dari APBN itu 0,000 sekian persen itu dari APBN sekian katakan kita hitung. Jadi kalau gini, APBN 3 triliun. Intinya 3.000 triliun. Kami di DPR itu terbuka. Berani nggak merubah undang-undang agar uang pensiun DPR dihapus? Yes or no? Kita nggak ada masalah. Berani. Kita tunggu pemerintah mengajukan itu. Kita duduk bareng-bareng. Kenapa nggak usulan dari DPR? Bang, membahas ini anggota Balex. Ya, beliau anggota Badan Legislasi, beliau tahu persis merubah undang-undang, membahas undang-undang atas dua pihak. Apalagi beban itu bukan di DPR, banyak lembaga tinggi negara lainnya gitu loh Bang. Tentu harus pemerintah yang mengkoordinir. Berani nggak gitu mengusulkan agar undang-undang pensiun DPR dihapus? Jadi begini Bang, kalau ditanya berani, untuk kepentingan masyarakat banyak itu pasti semua berani lah. Semua berani. Jadi akan mengusulkan segera? Artinya begini, bukan kemudian cara berpikir kita meresponnya itu secara reaktif. Gitu loh Bang. Oh ini begini, solusinya langsung begini. Kan nggak begitu. Kalau kan jadi kita, solusinya gimana dong Pak? Ini mengelola negara. Ya. Ada pejabatnya. Kan kita harus baca landasan filosofisnya. Dasar pemikirannya, kenapa negara memberikan fasilitas tunjangan terhadap pejabatnya, kemudian kepada baik itu pegawainya yang menjalankan fungsi-fungsi administratif. Kenapa? Kan harus kita tinjau di situ. Nah kemudian kalau tadi besarannya, apakah pejabat negara itu masih layak enggak memperoleh pensiun? Ya monggo, ya ayo. Kalau memang ini dianggap membebanin, ayo kita evaluasi bareng-bareng. Kita evaluasi. Nanti dilanjutkan sesudah istirahat berikut ini. Nah, lanjutkan nanti. Siap. Ketemu lagi Hotman Paris di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room, ini konklusinya. Para anggota DPR yang terhormat, kalian itu adalah super power. Punya kewenangan legislasi, punya kewenangan pengawasan, punya kewenangan anggaran. Jadi kalian sebenarnya harus mikir bagaimana ini rakyat menolong ini. Bensin dinaikkan 3.000 dan menjerit. Sementara kalian mendapat uang pensiun seumur hidup. Ada solusi nggak dari kalian? Jadi gini Bang, pertama, kalau memang mau dievaluasi, kami siap dievaluasi. Ya, mari kita duduk bersama, kita evaluasi undang-undang itu akan melibatkan lembaga tinggi negara. Ya. Jadi itu satu. Yang kedua, ada solusi yang lain. Kalau memang dana pensiun ini tetap ada, kan bisa caranya tanpa membebani APBN. Caranya apa? Pakai pensiun. Ya, gaji bulanan dipotong setiap bulannya, lalu ditaruh mungkin di taspen, ya, atau dana pensiun lainnya. Sehingga nanti berdasarkan potongan bulanan penghasilan itulah dana pensiun anggota DPR atau lembaga tinggi negara lainnya dibayarkan. Tapi bukan kan membebani APBN. Cuma 5 tahun menjabat. Ya, itu masalahnya, dipotong pun nggak cukup. Itulah, kan dibayar seumur hidup. Ya itulah yang diterima kalau memang segitu. Jadi kalau Anda setuju dipotong 5 tahun hanya dibayar untuk sebesar yang dipotong 5 tahun? Itu cara satu. Kan ini solusi, berbagai solusi harus kita kaji. Berarti undang-undang itu udah lama banget, tahun 80 kok nggak dirubah-rubah? Iya, undang-undang itu waktu umur saya masih 2 tahun, Bang. Ya karena menguntungkan nggak dirubah-rubah ya? Nggak, saya juga terus terang, Bang, baru bicara tahu itu setelah Bang Hotman bicara soal uang dana pensiun. Oke,
Pak Masinton. Tapi intinya Bang, kita siap terbuka. DPR siap terbuka. Menerima evaluasi masyarakat. Kalau memang masyarakat menginginkan, kita siap kok untuk siap menghapus pensiun DPR. Bagaimana Pak Masinton? Siap nggak menghapus dana pensiun DPR? Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Artinya begini Bang. Ya. Di undang-undang tentang undang-undangnya siap nggak dirubah? Ya, di situ ada kategorisasi yang disebut pejabat negara itu apa saja. Ya. Kemudian di peraturan pemerintah yang memperoleh tunjangan apa segala macam sampai pensiun itu apa termasuk pejabat negara di situ. Nah artinya Bang, kalau kita kenapa landasan filosofis, sosiologis, yuridis kan itu satu proses dari pembentukan undang-undang. Nah kenapa itu lahir kan gitu ya? Itu lahir kan bagaimana negara ya memikirkan aparatur negaranya tidak kemudian setelah dia tidak menjabat susah apa makan aja susah kira-kira kan itulah kira-kira yang menjadi dasar ininya. Nah bahwa kemudian setuju nggak bahwa dana pensiun ini dihapus? No problem, kita sangat setuju kalau kemudian ini dianggap sebagai beban keuangan negara saat ini. Tapi seluruh pada saat itu pokoknya dana pensiun DPR, menteri, pejabat negara hapus semua dana pensiun, setuju? Ya. Setuju atau tidak? Kalau itu yang dimintakan persetujuan dengan kondisi keuangan negara sangat setuju. Jangankan gaji, jangankan uang pensiun. Diri saja kita korbankan kalau untuk negara. Oke, indahnya di sini pada saat di DPR berubah lagi. Abang jangan begitu. Bagus. Ya. Kalau misalnya uang pensiun PNS pun dihapus semuanya, semua pejabat negara dihapus. Apakah itu akan membuat orang tertarik lagi jadi PNS? Enggak gini, kalau PNS sudah pejabat negara yang dari PNS, begitu dia pensiun dari pejabat itu dia terima pensiunnya dari PNS. Ya kan? Jadi kalau itu dihapus pasti orang semua demo. Karena PNS itu sudah dipotong. Kan sudah dipotong. Sudah dipotong kan gajinya. Maksudnya untuk berikutnya gitu loh, dirubah undang-undangnya untuk PNS yang baru diterima tahun 2023, gajinya nggak dipotong, DPR juga nggak dipotong, tapi nggak dapat uang pensiun. Itu kira-kira opsi terbaik nggak? Ya kalau itu opsi, tapi silahkan dibahas di DPR dan dengan pemerintah tentunya. Itu menurut Anda itu ideal? Ya itu ideal, tetapi kan orang nggak mungkin di mana-mana kan orang kalau tidak terima pensiun dari potongan gaji, dia pakai pensiun swasta kan, asuransi entah apa. Karena hari tua itu sudah tidak bisa bekerja, tidak menghasilkan. Saya hari tua tetap bisa, saya kan banyak kali duit kau kan, jadi ya nggak masalah. Ya makanya harus kerja keras. Ya itu kan tidak semua orang punya kesempatan kerja keras. Oh begitu. Iyalah, Hotman Paris kerja apapun dapat duit ya. Orang lain belum tentu. Dapat angin saja di janjian. Jadi, solusinya apa? Karena ini uang pensiun ini membebani APBN. Kan solusinya apa? Uang pensiun idealnya pokoknya tidak membebani negara, yaitu diambil dari kita waktu masih bekerja. Kalau mau besar uangnya diinvestasikan ke tempat-tempatnya sehingga waktu dia pensiun terima uang itu. Diinvestasikan nanti kayak Jiwasraya asuransi Jiwasraya lagi. Ya itu kan hilang lagi duitnya. Dikorupsi lagi. Ya sudah di Taspen pun bisa dikorupsi kan. Artinya sekarang yaitu prosedur yang paling bagus adalah di hari tua dia terima, makanya ada jam sostek tenaga kerjaan juga ada. Itu adalah Bang Agus, hasil audit BPK Taspen dari 2018 sampai 2021 tidak ditemukan hal-hal yang aneh-aneh. Jadi saya ingin mengklarifikasi supaya itu BUMN di bawah saya. Saya ingin memastikan. Jadi gitu, supaya clear ya. Jangan sampai dibilang di Taspen juga dikorupsi. Yang korupsi Jiwasraya. Karena tadi pertanyaan menjawab. Jadi saya meluruskan bilang, dulu. Jadi Anda setuju dana pensiun DPR hapus saja? Oh ya hapus saja, bukan hanya DPR, semua pejabat negara yang sekelas dengan itu ya hilang. Karena kerja cuma 5 tahun, tapi kalau sampai seumur hidup dapat hak uang pensiun, kalau misalnya dia masih hidup 50 tahun, dia berhak uang pensiun 50 tahun. Ya enggak begitu, makanya seperti di BUMN kan dia nanti begitu pensiun rumahnya ada presiden Bang sekalian, jangan tanggung-tanggung. Gede lagi tuh puluhan miliar. Ada uang dari asuransi biasanya. Abang sebutkan dong, rumah pensiun untuk presiden sekalian. Bagaimana dengan rumah pensiun untuk presiden? Dirubah dulu aturannya. Aturannya dirubah. Aturannya kalau mau dibuang, aturan dirubah. Perlu nggak dihapus? Ya kalau aturan. Menurut Anda perlu nggak? Kalau untuk presiden ya harus ada penghargaan lah buat saya. Oke, untuk presiden anggota DPR nggak usah gitu. Pak Lusius, Anda sebagai apa solusi dari Formapi ini? Bagaimana solusi ini? Kita perlu uang. Bagaimana solusinya?
Ya saya kira semua sepakat tadi ada ada pertimbangan soal beban APBN yang mulai dikeluhkan oleh Menteri Keuangan gitu ya. Dan salah satu itu muncul dari dana pensiun. Yeah. Dan saya kira kita semua sudah menjelaskan juga tadi alasan-alasan kenapa kemudian pensiun DPR itu perlu dihapus gitu ya. Intinya dulu, apa yang harus dihemat untuk mengurangi beban APBN? Coba dulu yang real, apa yang harus dihemat? Ya, hentikan dana pensiun itu mungkin bisa membantu. Hentikan dana pensiun siapa? Betul. DPR dan seluruh pejabat negara. Kalau PNS? PNS saya kira karena dipotong dari pendapatan bulanannya sejak dia mulai bekerja, saya kira sih alasan untuk menghapusnya jangan ya. Dan saya kira kuasa untuk merubah banyak hal di Republik ini ada di DPR gitu ya. Jadi kalau DPR sudah punya kemauan, apapun sebenarnya bisa dilakukan. Okay. Kalau DPR merasa bahwa APBN dibebankan oleh dana pensiun, dalam sekejap Undang-Undang 12.1980 itu bisa dirubah. Banyak undang-undang yang dibikin dalam sekejap. Problemnya adalah, dan juga sebagai kesimpulan dari akhir acara ini, problemnya adalah DPR itu super power. Betul. Ya, super power. Punya kewenangan legislasi, punya kewenangan pengawasan, punya kewenangan anggaran, semuanya dia miliki. Mana mau dia merubah kalau untuk mengurangi kantongnya sendiri. Oke, demikianlah kesimpulan dari acara kita malam ini. Terima kasih kepada para narasumber malam ini. Jangan lupa nonton Hot Room tiap Rabu di Metro TV jam 10 malam yang hot-hot.